Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kami mengambil tempe tradisional Busupreh yang beralamatkan di Jalan Daruma 1, Sukoharjo Pleret, Bantul. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Mas Muhammad Ardiansyah, yang kedua saya sendiri Rahin Abdi Prianto, yang ketiga yaitu Muhammad Eliuddin Arsalan, yang keempat yaitu Muhammad Yusuf Iswandia. Jadi di presentasi ini kami akan mempresentasikan satu analisis target audiens, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga rumusan unique selling product, yang keempat yaitu strategi iklan berbasis data, yang kelima yaitu rancangan visual iklan. Yang pertama, sejarah tempe tradisional Busupreh. Jadi usaha tempe kedelai tradisional Busupreh yang terletak di Desa Pleret, Kabupaten Bantul, merupakan bentuk warisan keluarga yang tumbuh dari dedikasi dan keturunan turun-temurun sejak masa almarhumah Mbah Wagiem, dengan tetap mempertahankan cara pembuatan tradisional berbahan alami dan dengan teknik fermentasi manual tanpa bahan pengawet. Produk ini menghadirkan cita rasa tempe yang gurih, padat, serta memiliki daya tahan alami yang menjadi ciri khasnya. Di bawah pengelolaan Busupreh, usaha rumahan ini terus menjaga kualitas dan keaslian proses produksi sembari menawarkan produknya secara sederhana melalui pasar tradisional dan sistem titip jual dan warung sekitar desa. Meski Meski beroperasi secara konvensional, usaha ini menyimpan potensi besar untuk berkembang di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pangan loyal yang sehat dan bergizi. Dengan komitmen mempertahankan rasa otentik sambil membuka ruang inovasi pada kemasan dan strategi pemasaran, tempe kedelai tradisional Busupreh berupaya meneguhkan diri sebagai produk unggulan lokal yang layak bersaing di pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu analisis target audiens yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Muhammad Ardiansyah. Kepada Mas Muhammad Ardiansyah, monggo. Kami telah menganalisis target audiens dari tempe Busukri sendiri. Ada tiga, yaitu segmentasi utama, pola konsumsi, motivasi, dan hambatan pembelian. Yang pertama ada segmentasi utama, dilihat dari demografis, yaitu kelompok usia dewasa hingga usia lanjut sekitar umur 25 sampai 60 tahun. Target audiensnya laki-laki dan perempuan yang didominasi oleh ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan konsumsi keluarga. Lalu ada dari segi geografis, berada di wilayah desa dan kecamatan sekitar lokasi produk tempe Bu Supri, yaitu di Pleret. Wilayah ini didominasi oleh lingkungan pemukiman padat penduduk dekat akses yang dekat ke pasar tradisional. Yang ketiga ada target psikografis. Target audiens ini memiliki kecenderungan menyukai produk tradisional dan buatan rumahan yang dinilai lebih alami dan aman dikonsumsi. Yang kedua ada pola konsumsi. Ada empat, yaitu pertama kebiasaan rumah tangga. Sebagian besar konsumen Sebagian besar konsumen rumah tangga mengonsumsi tempe sebagai lauk pendamping nasi yang dikonsumsi hampir setiap hari. Yang kedua ada pelaku usaha kuliner yang memiliki pola konsumsi tempe dalam jumlah yang lebih besar dan terjadwal. Lalu cara dan pengolahan tempenya diolah dengan cara digoreng, ditumis, dibacem, atau dijadikan lauk pelengkap dalam berbagai menu masakan. Yang keempat ada waktu dan tempat pembelian, biasanya dilakukan pada pagi hari di pasar tradisional atau melalui warung yang menerima titip jual dari produsen. Motivasi dan hambatannya sendiri yaitu motivasi utama konsumen dalam membeli tempe busuk adalah karena harga yang terjangkau, cita rasa tempenya tradisional yang khas, dan kandungan gizi yang ada pada tempe. Lalu hambatannya ada keterbatasan jangkauan distribusi yang belum luas,
kemasan produk yang masih sederhana, dan persaingan dengan tempe produksi skala besar yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi dan distribusi lebih luas dapat mempengaruhi pilihan konsumen tertentu. Selanjutnya ada analis kompetitor yang akan dijabarkan oleh Aliudin Alan. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Yang pertama yaitu kompetitor dari UD Super Dangsul, yaitu memiliki kekuatan sudah berdiri sejak 1998 dan pernah jadi pabrik tempe percontohan nasional dan menggunakan mesin modern sehingga lebih higienis. Dan untuk kelemahannya yaitu harganya lebih mahal dibanding tempe yang lain, terus dan juga menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk yang selanjutnya, positioning, Budi Super Dangsul memposisikan diri sebagai pemain lama yang terpercaya karena sudah berdiri lama sejak 1998. Untuk harga, kualitas, dan visual, harganya terbilang mahal dengan kualitas yang tidak beda jauh, memiliki visual komunikasi yang baik karena sudah mempunyai website sendiri. Selanjutnya yaitu kompetitor tempe kedelai Bu Panggih Jogja Mbah Cantik. Kekuatannya memiliki brand identity yang kuat berasal dari kata Mbah Cantik dan sudah dikenal lama di lingkungannya. Untuk kelemahannya, proses manual membuatnya dan sulit melayani pesanan mendadak dalam jumlah yang banyak. Posisinya sebagai usaha warisan yang dan resep pembuatannya masih konsisten tidak berubah dari dulu yaitu tradisional. Untuk harga, kualitas, dan visualnya, harganya cukup mahal dibanding dengan tempe tradisional dengan kualitas yang cukup baik dan juga visual yang menarik. Untuk komentar yang terakhir yaitu tempe Bone Ayu Wijaya. Untuk kekuatannya, bisa memproduksi untuk pesanan dengan jumlah yang banyak dan memiliki media sosial yaitu TikTok. Untuk kelemahannya, dibungkus dengan plastik sehingga rasa yang ditawarkan kurang alami. Positioningnya memposisikan diri sebagai tempe yang lebih padat atau tidak kopong dan lebih gurih karena murni kedelai, bukan hanya ragi atau tepung. Untuk harga, kualitas, dan visualnya, harga standar pasar tradisional dengan kualitas yang cukup baik dan memiliki visual komunikasi yang bisa dibilang masih kuno. Untuk yang selanjutnya, rekan saya, Mas Ivan. Selanjutnya ada poin rumusan unique selling proposition. Pertama ada unik. Tempe dari Bu Supri ini memiliki keunikan yang kuat dari sisi proses, bahan baku hingga nilai budaya yang dikandungnya. Produksi yang masih menggunakan metode fermentasi manual tradisional tanpa bantuan mesin modern merupakan sebuah teknik yang diwariskan sejak almarhum Mbah Wakyam dan terus dipertahankan lintas generasi. Pengawasan dilakukan langsung oleh pengrajin, bukan melalui sistem produksi massal, sehingga kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Dari sisi bahan baku, tempe ini hanya menggunakan kedelai lokal dan ragi tradisional pangan, tanpa bahan pengawet, kimia maupun penyedap buatan, serta mengandalkan teknik alami untuk menjaga kesegaran produk. Keunikan ini menjadi tempe Bu Supri sulit ditiru oleh produk tempe industri yang bervariasi pada skala besar. Selanjutnya ada spesifik. USP produk ini dikonkretkan melalui sejumlah indikator yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh konsumen dalam pengalaman konsumsi sehari-hari. Produksi dibuat dengan teknik fermentasi manual tradisional tanpa tambahan pengawet maupun bahan kimia, menghasilkan tekstur tempe yang padat dan tidak mudah hancur. Cita rasanya gurih alami, mencerminkan kualitas bahan dan proses yang terjaga, serta memiliki daya tahan yang lebih stabil secara alami tanpa rekayasa. Dengan karakteristik tersebut, produk ini disegmentasikan untuk konsumsi harian keluarga,
sehingga USP yang ditawarkan tidak bersifat abstrak, melainkan mudah diverifikasi melalui penggunaan dan pengalaman nyata konsumen. Selanjutnya ada poin provable. Tema Bu Supre didukung oleh bukti empiris serta kecenderungan pasar yang relevan. Dari sisi proses dan produk, fermentasi alami terbukti meningkatkan nilai gizi tempe, khususnya kandungan protein dan daya cerna. Sementara tekstur yang padat mencerminkan fermentasi yang optimal serta kualitas kedelai yang baik. Dan ketiadaan pengawet turut mengurangi risiko residu kimia pada pangan. Dari sisi sosial dan pasar, keberlangsungan usaha lintas generasi menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen jangka panjang didukung oleh preferensi konsumen pasar tradisional terhadap tempe yang memiliki rasa konsisten dan daya tahan alami. Dari meningkatnya minat masyarakat terhadap pengolahan sehat dan minim proses industri. ISP ini berpotensi semakin kuat apabila didukung data tambahan seperti testimoni pelanggan tetap, frekuensi pembelian ulang, lamanya perusahaan bertahan, hingga puluhan tahun, serta perbandingan tekstur dan daya tahan dengan tempe pabrikan. Selanjutnya ada relevansi. USP tempe busuk Supri memiliki relevansi yang kuat terhadap kebutuhan berbagai segmen audiens bagi keluarga dan ibu rumah tangga. Produk ini aman untuk konsumsi rutin karena tidak mengandung bahan berbahaya, tetap praktis diolah menjadi beragam menu sehari-hari. Untuk konsumen yang peduli kesehatan, tempe ini menawarkan produk alami dengan minim aditif, mendukung pola makan sehat dan bergizi, serta selaras dengan tren clean eating dan konsumsi pangan lokal. Sementara itu, bagi konsumen lokal dan pasar tradisional, tempe busupre hadir dengan harga terjangkau, cita rasa yang familiar, sekaligus berkontribusi dalam mendukung ekonomi lokal dan keberlangsungan UMKM desa. Selanjutnya ada poin strategi iklan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ryan Abi. Kemute mas, kemute mas. Ya, selanjutnya yaitu strategi iklan berbasis data. Yang pertama yaitu pesan inti kampanye. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah warisan rasa otentik yang sehat tanpa pengawet. Fokus kampanye ini menonjolkan nilai tradisi yang diwariskan dari Mbah Wagiem dengan keunggulan produk yang padat, gurih, serta alami. Pesan ini dirancang untuk menyentuh sisi emosional konsumen yang merindukan kualitas makanan rumah tangga yang bersih dan tradisional di tengah maraknya produk pabrikan massal. Selanjutnya yaitu platform media. Platform media yang diberikan yaitu WhatsApp Business sebagai saluran utama untuk menjaga loyalitas konsumen lama dan melayani pemesanan langsung dari ibu rumah tangga atau pemilik warung nasi. Yang kedua yaitu Instagram. Instagram digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih muda dengan konten visual yang menarik seperti proses produksi dan edukasi gizi. Selanjutnya yaitu data pendukung. Strategi ini didasarkan pada data lapangan yang menunjukkan bahwa motif pembelian utama konsumen adalah harga yang terjangkau dan cita rasa tradisional. Waktu posting optimal akan dilakukan pada pukul 6 sampai 8 pagi waktu Indonesia Barat saat ibu rumah tangga merencanakan masakan. Dan yang kedua yaitu pada pukul 16 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat pada saat konsumen mencari ide makan malam. Mengingat tantangan usaha adalah promosi yang masih dari mulut ke mulut, penggunaan media digital akan difokuskan untuk memperluas jangkauan di luar area pasar tradisional saat ini. Selanjutnya yaitu rencana pembuatan konten dalam jangka waktu sebulan. Pada minggu pertama menggunakan platform
Instagram dengan konten yaitu Instagram Reels dengan konsep yang pertama yaitu video kunjungan ke rumah produksi Bu Supri untuk menunjukkan keaslian proses fermentasi manual dan sejarah warisan keluarga dari almarhum Mbah Wagiem. Konten kedua yaitu konten Instagram feed dengan konsep foto tempe matang dengan caption tentang keaslian dan manfaat tempe tradisional. Pada minggu kedua juga menggunakan platform Instagram dengan konten Instagram Reels dengan konsep video pendek yang menjelaskan perbedaan antara tempe segar alami tanpa pengawet milik Bu Supre dengan tempe kualitas rendah di pasaran. Konten kedua yaitu Instagram Story berbentuk polling lebih suka tempe goreng atau bacem. Pada minggu ketiga dengan platform Instagram dengan konten yang pertama yaitu Instagram Feed dengan konsep yang pertama menampilkan detail kebersihan dan ketelitian Bu Supri dalam memilih kedelai hingga proses pembungkusan dengan konsep yang kedua yaitu menampilkan kepuasan pelanggan tetap dalam kurung penjual warung nasi untuk membangun kepercayaan konsumen baru. Dan pada minggu keempat masih menggunakan platform Instagram dengan konten Instagram Feeds dengan konsep postingan memasak menu praktis berbahan tempe seperti tempe orek atau mendoan untuk memberikan inspirasi ibu rumah tangga. Konten yang terakhir yaitu Instagram Feed dengan konsep konten tips penyimpanan, edukasi mengenai cara menyimpan tempe agar tetap tahan lama secara alami tanpa mengurangi rasa gurihnya. Selanjutnya yaitu analisis data menggunakan Brand24 dan analisis data menggunakan Google Trends. Selanjutnya yaitu rancangan visual iklan yang akan disampaikan oleh Muhammad Ardiansyah. Yang rancangan visual iklan yang akan kita buat untuk tempe tradisional Bu Supri adalah yang pertama adalah visualnya. Visualnya itu ilustrasi tempe dalam tampah bambu beralas daun pisang, simbol kuat tradisi kesederhanaan dan proses alami. Lalu ada cabai hijau dan daun pisang yang memperkuat kesan segar, lokal, dan rumahan. Kita akan memakai gaya ilustrasi handmade atau watercolor yang memberi kesan hangat, tidak industrial, cocok dengan narasi produksi manual tradisional. Yang kedua ada tipografi yang ada judul besar tempe tradisional Bu Supri berfungsi langsung menegaskan identitas produk. Tagline-nya warisan rasa otentik yang sehat dan tanpa pengawet, menggabungkan nilai budaya dan nilai kesehatan. Dari warnanya hijau krem aksen. Hijau sendiri melambangkan alami sehat organik, krem netral bersih klasik, lalu ada aksen kuning. Yang terakhir ada call to action-nya, pesan sekarang plus nomor WhatsApp-nya, lalu ada QR code yang berisi lokasi dari rumah produksinya, lalu ada icon telepon dan lokasi. Lalu ada konsep iklan video pendek yang dibuat oleh Isfandia. Bisa dijelaskan Mas Isfandia? Selanjutnya ada konsep iklan video pendek yang berbasis storytelling. Ceritanya, iklan ini dirancang sebagai storytelling satir sosial yang memanfaatkan konflik ekstrim dan karakter yang kontras untuk menyampaikan pesan merek secara halus namun kuat. Melalui pertemuan antara Ardi sebagai vegan dan Arsal dan Sibah sebagai representasi fanatisme anti-vegan. Cerita ini menggambarkan bagaimana ego, prasangka, dan identitas makanan seringkali membentuk jarak sosial di tengah masyarakat. Konflik yang muncul tidak diselesaikan dengan debat, ceramah, gizi, atau klaim iklan yang berlebihan, melainkan melalui pengalaman langsung terhadap produk.
tempe tradisional Bu Supri hadir sebagai elemen naratif kunci yang bekerja secara simbolik, bukan sekedar makanan, tetapi media rekonsiliasi. Ketika karakter yang paling keras dan paling menolak justru luluh oleh rasa dan kelezatan tempe, pesan yang ingin disampaikan menjadi sangat kuat bahwa kualitas rasa dan kejujuran proses produksi mampu melampaui ideologi apapun. Secara komunikasi pemasaran, iklan ini menempatkan tempe Bu Supri sebagai produk yang inklusif dan universal. Ia tidak dilabel sebagai makanan vegan yang eksklusif, tetapi sebagai makanan rakyat yang bergizi, lezat, dan bisa diterima oleh semua kalangan, bahkan oleh mereka yang sebelumnya menolak secara ideologis. Dengan demikian, brand tidak berdiri di satu kubu, melainkan mengambil posisi yang lebih tinggi. Pendekatan satir yang digunakan juga berfungsi sebagai kritik sosial yang ringan terhadap fanatisme gaya hidup yang berlebihan. Elemen humor, hiperbola emosi, dan perubahan karakter yang drastis membuat pesan iklan terasa menghibur, relevan, dan mudah diingat tanpa kehilangan kedalaman mereka. Penonton tidak hanya diajak tertawa, tetapi juga diajak merefleksikan sikap mereka sendiri terhadap perbedaan pilihan hidup. Selanjutnya ada tagline berdasarkan USP. Tagline yaitu resep lama, rasa juara. Resep lama diambil dari resep turun-temurun warisan dari Mbah Wagiem, dan rasa juara diambil dari rasa yang tetap konsisten dari eh, zaman Mbah Wagiem. Selanjutnya, nah, jadi di gambar yang paling sebelah kanan yaitu ada poster yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ardiansyah. Di bagian tengah sebelahnya ada eh, alur cerita atau skrip dari konsep iklan video pendek yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan di sampingnya juga ada storyboard bergambar sederhana. Nah, slide selanjutnya ada dokumentasi kegiatan kami dan dokumentasi dari proses pembuatan tempe tradisional Bu Supri. Bagian kiri ada tempe hasil buatan, sebelahnya ada karyawan Bu Supri sedang membuat tempe, sebelahnya ada bahan produksi tempe yaitu kedelai, dan di gambar yang terakhir ini sebelah kanan ada the power of Bu Supri dan kawan kami Rehan Abi. Nah, cukup sekian mungkin ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil kerja. Harapannya semoga kami dapat membantu memajukan UMKM milik Ibu Supri menuju ke usaha yang lebih baik dan semangat. Mungkin terima kasih dari kelompok kami. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Simon Ra.